Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Surabaya, dari Prodi Pendidikan Matematika akan membahas mengenai teori Guilford pada mata perkuliahan Psikologi Pembelajaran Matematika. Next. Nah, untuk anggota kami sendiri ada Aprilia Ambarsari dengan NIM terakhir 009, saya sendiri Firdaus Noah dengan NIM terakhir 083, dan juga ada Aprisa Hidayat dengan NIM terakhir 094. Next. Nah, untuk yang pertama yang akan disajikan adalah adanya konsep dasar teori dari teori Guilford ini. Next. Nah, dasar dari teori Guilford ini sendiri adalah ia mengemukakan bahwa teori Guilford itu memandang manusia sebagai agen yang dirancang untuk menangani informasi secara alami. Manusia itu mencari informasi, memproses informasi, lalu menyimpan informasi tersebut, dan dari informasi yang ada, manusia dapat menghasilkan informasi baru. Oleh karena itu, menurut Guilford sendiri, hal ini didasari dari beberapa faktor yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itulah, Guilford itu teorinya dinamakan sebagai SI atau Structure of Intelligence. Nah, dalam intelijensi itu tadi, Guilford itu mengkategorikannya menjadi 3 dimensi. Nah, dari 3 dimensi ini nanti banyak sekali hal yang berhubungan dengan intelijensi manusia. Mulai yang pertama, manusia itu kan di sini dikategorikan mencari informasi. Karena apa? Manusia sendiri itu adalah agen. Agennya apa? Yaitu seeker of knowledge atau pencari pengetahuan itu tadi. Melalui apa? Yang kedua ada memproses informasi. Memproses informasi itu sendiri dapat kita lihat nanti di mana manusia itu bisa memproses entah dalam bentuk gambar, kata, atau sebuah behavior atau sebuah aksi yang kita lakukan untuk mencerna informasi tersebut. Lalu ada pula menyimpan informasi. Manusia itu tadi menyimpan informasi ke dalam pikiran itu tadi dalam bentuk sebuah produk. Produk ini nanti banyak tipenya. Nah, produk ini nanti entah dapat berupa relasi atau dapat juga berupa sistem ataupun kelas yang berisikan hal-hal yang sama dengan karakteristik yang sama pula atau hal-hal lainnya. Nah, dan pada akhirnya dari beberapa hal itu tadi manusia itu bisa menemukan sebuah informasi baru. Nah, menemukan informasi barunya ini dari mana? Tentunya dari relasi yang mereka dapatkan dari pemprosesan 3 dimensi yang ada pada Guilford itu sendiri. Guilford itu sendiri mengungkapkan bahwa 3 dimensi ini antara lain berhubungan dengan nanti yang pertama ada mungkin untuk apa yang dipikirkan, cara manusia itu berpikir, dan juga apa hasil dari pemikiran itu tadi. Untuk hal tersebut akan dijelaskan oleh Aprisa Hidayat di slide selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah untuk teori dari Gilbert, yaitu tentang bagian-bagian teorinya. Nah, betul seperti yang dikatakan oleh Januar tadi, bahwa Gilbert ini itu berfokus pada struktur intelijensi manusia. Yang dia ini berpendapat bahwa intelijensi itu bisa dilihat dari 3 kategori dasar atau yang disebut sebagai phases of intellect. Nah, di sini yang pertama untuk phases of intellect sendiri itu adalah operasi mental atau proses berpikir. Yang ini mencakup yang pertama ada kognisi, yaitu bagaimana dia menyimpan informasi yang lama dan juga menemukan informasi yang baru. Lalu memory retention gitu ya, yaitu adalah ingatan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya atau dia atau pengulangan informasi atau memorinya. Lalu selanjutnya adalah memory recording atau penyimpanan ingatannya. Lalu divergent production, di mana ini merupakan cara berpikir yang yang melebar. Jadi ini memungkinkan banyak jawaban yang akan dihasilkan nantinya. Lalu selanjutnya ada convergent production. Kebalikan dari divergent yang di mana ini memiliki banyak jawaban, convergent production ini hanya memiliki satu jawaban atau satu alternatif. Itu dia ini berpikir memusat. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu mengambil keputusan tentang apakah sesuatu itu tuh baik, akurat, atau memadai. Nah, selanjutnya basis of intellect yang kedua itu adalah konten atau yang disebut sebagai isi yang dipikirkan. Ini tuh konten ini tuh seperti di sini adalah gaya belajar ya. Yang pertama itu ada visual, yaitu bentuk konkret atau gambar. Lalu yang kedua adalah auditory atau apa
suara ya, pendengaran. Lalu yang ketiga adalah word meaning, di mana ini dalam bentuk tulisan, dan yang keempat simbolik. Simbolik ini itu dalam bentuk informasi yang didapatkan dalam bentuk angka, lambang-lambang, dan juga kata-kata, atau bisa juga not musik. Lalu selanjutnya itu adalah behavioral, yaitu interaksi nonverbal yang diperoleh melalui penginderaan, ekspresi muka atau suara. Atau kalau sekarang biasanya disebut sebagai kinestetik, cara belajar atau menangkap informasi secara kinestetik. Lalu yang ketiga, untuk khusus intelek yang ketiga itu adalah produk atau hasil berpikir. Ini produk ini mencakup satu unit atau item tunggal informasi. Jadi hasil yang didapatkan hanyalah berupa informasi tunggal. Lalu yang kedua ada kelas, yaitu informasi yang didapatkan itu ada beberapa item atau kelompok item yang itu memiliki sifat yang sama. Lalu yang ketiga ada relasi, yaitu adalah keterkaitan antar informasi yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang keempat adalah sistem atau kompleksitas bagian yang saling berhubungan nanti. Dan kelima ini transformasi. Transformasi itu perubahan, modifikasi, atau redefinisi informasi. Dan yang keenam itu adalah implikasi, yaitu informasi yang merupakan saran dari informasi item lain. Nah, selanjutnya gimana contoh keterkaitan tiga krisis intelek ini, yaitu misalnya pada materi deret ya, deretan angka itu ada di sini contohnya itu pada deretan angka itu kan nantinya itu memerlukan convergent operation, yaitu adalah hanya satu jawaban yang benar atau hanya satu alternatif yang benar. Dengan kontennya itu yaitu dengan simbolik konten, yaitu berupa angka, dan nantinya itu produknya itu dia akan memperoleh relationship product. Jadi angka rangkap berdasarkan pola hitungan sebelumnya. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya untuk relevansi akan dibahas oleh Aprilia. Baik, jadi tadi kan sudah dijelaskan dari beberapa kategori oleh Aprisa, yaitu dari proses berpikirnya, dari isi yang dipikirkannya, dan juga hasil berpikir itu. Maka ada pun relevansi teori Guilford ini dalam pembelajaran matematika. Next. Jadi ada karakteristik siswa dalam bidang matematika menurut Greenes dalam Rismanita tahun 2011 itu menyatakan bahwa ada tiga, yaitu yang pertama, jadi siswa yang memiliki bakat matematika itu lebih menyukai komunikasi lisan daripada tulisan. Nah, yang kedua, fleksibilitas dalam mengolah data, dalam kemampuan untuk menyusun data. Lalu yang ketiga, ada penafsiran yang orisinil, yaitu kemampuan untuk menggeneralisasikan kesimpulan-kesimpulan dari beberapa pernyataan atau beberapa temuan yang mereka temukan gitu. Jadi di Greenes juga menambahkan bahwa siswa itu bisa mengerjakan matematika atau lebih menyukai matematika itu dengan beberapa karakteristik tersebut. Nah, namun ada juga untuk saran bagi guru bagaimana sih model pembelajaran yang cocok menurut teori Greenes, teori Guilford dalam Greenes ini. Nah, itu akan dijelaskan di next selanjutnya. Next. Nah, ada saran model pembelajaran itu yang pertama itu mendorong pertimbangan atau pemikiran mandiri itu tertuju dari penjelasan Aprisa tadi tentang proses berpikir gitu. Terus yang kedua ada mendorong siswa menggunakan berbagai metode untuk memecahkan masalah gitu. Yang ketiga ada mendorong siswa melakukan pengecekan sendiri. Mohon maaf itu yang terakhir. Jadi yang ketiga itu memberikan masalah yang hot, artinya masalah yang kontekstual, yang menantang agar siswa itu dapat berpikir secara mandiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu yang terakhir yang saya sebutkan tadi yaitu mendorong siswa melakukan pengecekan sendiri atau evaluasi. Seperti itu. Nah, bagaimana contoh penerapan dari teori Guilford ini di next selanjutnya? Ya, baik. Untuk selanjutnya yaitu adanya penerapan, mungkin mungkin penerapan ini dapat dikategorikan sebagai berikut di slide selanjutnya.
Nah, yang pertama ada masalah mengenai jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus di sini kan semisal kita disediakan satu jaring-jaring kubus. Nah, terus kalau semisal guru kita menyuruh untuk mencari jaring-jaring kubus yang lainnya, maka kan kita pasti melakukan yang namanya manipulasi. Next. Nah, untuk phases of intellect-nya tadi kan Guilford dibagi menjadi 3 bagian. Ada proses berpikir, yaitu operasi, konten, dan juga produk. Nah, dari awal proses berpikirnya di sini adalah karena kita disuruh untuk mencari bentuk jaring-jaring kubus yang lain dari jaring kubus yang sudah ada, otomatis kan kita memiliki banyak sekali kemungkinan. Nah, karena banyak sekali kemungkinan itu tadi, maka dia termasuk pada divergent production. Kenapa kok divergent production? Karena dia berpikirnya melebar sehingga memungkinkan banyak sekali jawaban yang benar. Nah, terus yang kedua ada konten. Kontennya di sini dengan metode visual karena ia disajikan dalam sebuah bentuk representasi yaitu berupa gambar. Nah, baik contoh yang tadi diberikan oleh guru ataupun yang didapatkan oleh siswa. Nah, yang didapatkan oleh siswa nanti juga dalam bentuk sebuah representasi atau gambar. Karena apa? Pada dasarnya mereka itu mengutak-atik dari contoh jaring-jaring kubus yang sudah ada. Terus ada produk hasil berpikir. Produk hasil berpikirnya yaitu transformasi dan juga nantinya ada sistem sistem kelas. Nah, kenapa kok kelas dan transformasi? Alasannya adalah kalau transformasi tadi kan kita melihat ada satu jaring-jaring kubus yang sudah diberi. Transformasi di sini artinya kan ada perubahan dan modifikasi. Otomatis menggunakan clue yang sudah ada tadi berupa adanya jaring-jaring kubus yang sudah diketahui, siswa itu bisa mengamati. Oh, kalau misalnya ini tak pindah ke sini, nanti bentuknya akan tetap jadi kubus atau enggak. Nah, dari perubahan dan modifikasi itu tadilah nanti akan menghasilkan banyak sekali kemungkinan jawaban mengenai jaring-jaring kubus yang lainnya. Nah, terus kenapa kok kelas? Karena pada dasarnya nanti kan semakin siswa mencari, itu kan nanti akan yang sama. Karena apa? Pada dasarnya kalau semisal siswa menemukan jaring-jaring kubus yang lebih misal siswa itu tadi mengelompokkan, kan semua jaring kubus tersebut pasti memiliki karakteristik yang sama dan dia tidak berbeda. Karena pada dasarnya apa? Dia itu hanya jaring-jaring kubus yang bentuknya diubah tapi karakteristiknya tetap sama. Sehingga produk yang dihasilkan adalah siswa mengetahui bahwa apapun bentuk jaring-jaring kubus itu tadi, karakteristiknya tetap sama meskipun bentuk yang dihasilkan bisa sangat banyak. Nah, baik. Itu tadi dari presentasi kelompok kami mengenai teori Guilford. Teori Guilford sendiri ini dapat dikatakan sebagai sebuah teori yang kita itu melihat relasi yang dari awal dari proses berpikir, entah dari bagaimana murid itu mememorize atau mengingat dan merecord pengetahuan yang mereka miliki, seperti tadi manusia itu mencari informasi, memproses informasi melalui representasi yang ada, entah dalam bentuk visual, auditori. Nah, terus yang terakhir adanya produk. Produk ini di mana manusia itu bisa menemukan informasi yang baru melalui apa? Hubungan keterkaitan antara 3 dimensi itu tadi. Oleh karena itulah teorinya Guilford yang structure of intelligence ini juga disebut sebagai three-dimensional theory. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.